Ya, masih bersama kami di Indonesia Morning Show dan juga masih bersama dengan Dr. Henny. Kita masih membicarakan seputar bekas jerawat atau scar. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita melalui telepon interaktif ataupun juga melalui Twitter, kami ingatkan sekali lagi 295461188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 02129546189 Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jangan lupa IMS_net bagi Anda yang ingin menggunakan sosial media Twitter untuk bertanya kepada Dr. Henny ya. Betul sekali. Tapi saya juga ingin tahu gitu. Tadi kan kita udah bikin satu masker ya, Dok. Nah, kalau yang ini dan ini dan ini dan ini sebenarnya apa kandungan-kandungan masing-masingnya itu apa aja? Sebenarnya masing-masing masker ada benefitnya masing-masing ya. Contohnya seperti masker jagung ini, dia itu fungsinya lebih ke arah untuk regenerasi sel sama menghilangkan bekas-bekas kehitaman pada jerawat. Yang ini nih ya, Dok, ya? Jagung. Ya, jadi untuk kasus yang bekas jerawatnya karena ada hitam-hitam itu bagus pakai masker jagung gitu. Sedangkan untuk kasus yang bekas jerawat atau minyaknya berlebih itu bagus antara campuran tomat dan timun. Jadi tomat itu dia ada vitamin C dan A, fungsinya untuk menghilangkan bekas jerawat atau mereduce dari jerawatnya, sedangkan dari timunnya itu dia ada efek sebagai penyegarnya. Iya, benar-benar timun selain apa enak dimakan tapi ternyata menyegarkan juga ya. Iya, benar. Tapi sudah ada yang juga. Oh, bisa dong. Dok, ini sudah ada yang bergabung juga bersama kita nih, Nas. Namanya Siva di Bogor. Iya, halo. Selamat pagi, Siva. Selamat pagi. Pagi. Silakan pertanyaannya ke Dr. Henny. Iya, gini dok. Aku kan berjerawat itu dari pas SMA ya. Iya. Terus udah berkali-kali juga gitu datang ke dokter buat apa sih perawatan itu kan. Tapi jerawatnya hilang, tapi bekasnya tuh nggak hilang-hilang gitu. Udah 4 tahun. Maaf, Syifa, untuk sekarang usianya berapa? 22. 22 ya. Di usia 22 biasanya hormon masih berkembang ya, jadi masih meningkat. Jadi itu untuk jerawat itu faktornya banyak selain ada faktor makanan. Jadi Siva mungkin harus diet secara rendah lemak atau diet secara karbohidratnya dikurangin. Bisa juga dari kosmetik juga dilihat juga ya, apakah kosmetiknya terlalu sering pakai yang berat atau sering hampir tiap hari. Nah, itu juga harus dilihat gitu. Terus dilihat juga apakah Siva cara membersihkan wajahnya atau merawat wajahnya sudah benar atau tidak. Nah, sekalian kasih tipsnya dong, Dok. Gimana bersihin wajah yang benar? Jadi, cara membersihkan wajah yang benar apabila Syifa memakai kosmetik, seandainya pakai kosmetik, itu harus dibersihkan dulu kosmetiknya, baru kita bersihkan dengan sabun. Sabunnya itu juga harus sesuai dengan jenis kulitnya. Bukan hanya, jadi pada saat membersihkan wajah itu, tangan harus bersih dulu. Kita cuci tangan dulu dengan sabun tangan, kemudian baru kita pakai sabun khusus buat muka. Sabun untuk muka itu harus dibersihkan wajahnya full, mulai dari wajah, telinga, sampai leher. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus tadi, Siva dari Bogor. Ingat ya, sabunnya juga sabun khusus ya. Khusus buat muka, bukan sabun colek gitu. Beda. Serem juga ya. Tapi memang kalau misalnya kita membersihkan membersihkan wajah begitu ya. Dan itu kan biasanya kan abis kita memakai makeup. Nah, sebenarnya tuh makeup yang benar yang boleh dipakai itu berapa lama sih, Dok, sebelum kita harus mengganti dengan makeup baru? Untuk jenis makeupnya, jadi kadaluarsanya atau bagaimana? Enggak, untuk kita pakai gitu. Karena biasanya saya ada banyak kegiatan gitu kan, bisa 12 jam, bisa 20 jam. Saran dari dokter, Bolehkah apakah sebaiknya untuk kita dibersihkan, pakai nanti kemudian terus, pakai lagi, atau terus aja nggak apa-apa 12 jam gitu? Atau itu malah nanti memicu jerawat? Nah iya, untuk pemakaian makeup sebaiknya idealnya itu 4 jam. 4 jam, kemudian kita bersihkan, baru kita bisa aplikasi lagi. Seperti itu, 4 jam saja? Aduh, kayaknya nggak mungkin, Dok. Ini sahabat saya, ini jam terbang ngamennya banyak banget. Moderator, MC kemana-mana, jadi mukanya harus full makeup. Iya, kadang-kadang gitu. Pemilihan makeupnya mungkin harus dilihat, misalkan kalau jenis wajahnya berminyak, kita cari jenis makeupnya yang lotion ya, atau based on water ya, itu ya. Atau hipoalergenik bisa dipilih seperti itu. Oke, siap. Thank you, Dok. Tapi kita ada pertanyaan lagi, kita akan lihat di Twitter. Nah, kita lihat sama-sama. Ada Twitter yang masuk. Nah, aduh, nih
cara menghilangkan bekas jerawat batu secara alami agar tidak muncul lagi. Oh iya bener tuh, jadi jerawatnya kelihatannya tuh nggak, pasti tidak terlalu nampak, tapi kalau dipegang tuh sakit banget tuh dok. Sering dibilang jerawat batu. Itu gimana tuh dok? Harus ketemu dokter ya kayaknya kalau itu ya. Memang saran terbaik harus perawatan dan ketemu dokter. Jadi nanti ada mungkin ada obat jerawat yang harus diminum atau ada obat topikal yang harus dipakai. Tapi apabila pasien misalkan tidak ada waktu, itu harus merubah pola lifestyle-nya. Jadi misalkan dilihat dulu penyebabnya apa. Misalkan dia sering terkena polusi udara, atau dia tidurnya malam, atau makannya juga tidak benar, itu harus dibenarin dulu. Gaya hidup yang sehat lah ya, yang lebih baik ya. sekali, ya. Baiklah. Oke. Oke, itu tadi Twitter. Sekarang kita akan mengangkat telepon lagi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pagi. Dengan Selamat Ninda. pagi. Mau tanya apa, Ninda? Ya, pagi. Pagi. Iya, aku mau tanya nih, kebetulan kan aku langganan banget dokter kulit. Nah, katanya tuh aku tuh dari dulu tuh pengen ngelakuin mikroderma. Cuman nggak bisa kelaksana karena kan kalau, apa namanya, Ya. persyaratannya tuh harus nggak boleh ada jerawat baru bisa melakukan mikroderma. Nah, kebetulan nih sejak hamil jerawatnya agak berkurang. Nah, aku boleh nggak ngelakuin mikroderma dengan keadaan akunya lagi hamil? Oke. Gimana tuh dok? Mikroderma. Jelasin dulu dok. Mikroderma Mikroderma abrasi tuh ya. apa tuh? Jadi kalau mikrodermabrasi itu adalah tindakan dengan mesin untuk pengikisan kulit bagian atas dengan diharapkan akan terjadi regenerasi sel baru ya. Jadi kulitnya lebih halus dan lebih bagus, diharapkan jadi skarnya makin lama makin berkurang. Harus dilakukan rutin, itu biasanya sebulan sekali gitu. Kalau untuk keadaan hamil, apabila hanya dilakukan mikroderma aja tanpa ditambahkan sesuatu yang membahayakan atau masuk ke pori-pori, itu dapat dilakukan. Tapi kalau sesudah mikroderma akan diaplikasi obat atau serum, itu harus dilihat juga apakah berbahaya untuk janin yang masih di dalam kandungan atau tidak gitu. Oh, oke. Baiklah, itulah tadi. Jadi aman asal harus dihindari serum-serumnya itu ya, Iya, harus diketahui iya, dulu. iya. Berarti terakhir apa tipsnya biar kita terhindar begitu dok dari jerawat dan juga bekas jerawat? Kalau untuk terhindar dari jerawat, sudah pasti itu kita harus merubah lifestyle kita ya. Jadi lifestyle-nya harus sehat, makanannya juga harus dilihat apakah dia rendah lemak, rendah karbohidrat. Polusi untuk debu atau radikal bebas itu harus dikurangi. Seperti dibilang tadi, cara merawat kulit wajahnya sudah benar atau belum. Sedangkan untuk menghindari dari scar, ya kita harus pada saat ada jerawat tidak boleh dikutak-katik sendiri. jangan korek-korek, ya. Benar sekali. Baiklah. Oke, terima kasih banyak Dokter Henny nih buat tips-tipsnya nih, sangat mencerahkan kulit kita juga. Jadi pokoknya kalau Anda masih belum puas, Anda kepengen tanya, silakan langsung nanti datang ke kliniknya Dokter Henny untuk bisa menghilangkan bekas luka di wajah. Kalau bekas luka di hati, datang ke saya. Baiklah. Oke. Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan informasi dari dunia hiburan, akan hadir usai jeda, jangan kemana-mana.